Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melina Triwati, kelas 7 Teknik dari Prodi Teknik Informatika kelas 7E dengan NIM 2205 Di sini saya akan menjelaskan peran AI dalam cybersecurity. Jadi dapat kita lihat pada kasus sehari-hari, eh, kita hampir selalu terhubung dengan sistem digital, mulai dari komunikasi, transaksi, sampai penyimpanan data pribadi. Ketergantungan ini membuat keamanan cyber menjadi isu yang tidak dapat kita abaikan. Untuk memahami, maka kita perlu melihat kondisi nyata dari keamanan cyber saat ini. Yang pertama adalah pendahuluan. Jadi, perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat membawa dampak besar terhadap aspek kehidupan, termasuk di bidang keamanan cyber. Digitalisasi data, layanan berbasis internet, serta penggunaan perangkat pintar menyebabkan meningkatnya ketergantungan terhadap sistem digital. Di sisi lain, kondisi ini juga membuka peluang munculnya berbagai ancaman cyber seperti malware, phishing, pencurian data, dan serangan terhadap infrastruktur kritis. Seiring dengan melihatnya kompleksitas dan volume serangan cyber sendiri, pendekatan keamanan konvensional atau tradisional yang mengandalkan analisis manual menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, AI atau Artificial Intelligence hadir sebagai solusi yang mampu membantu sistem keamanan cyber dalam mendeteksi, menganalisis, dan merespon ancaman secara cepat dan akurat. Jadi, seiring berkembangnya berbagai jenis ancaman kejahatan digital atau kejahatan cyber, kita bisa mempermudah cara untuk mengetahui tersebut dengan menggunakan AI. Untuk lebih jelasnya, kita harus tahu dulu terkait apa sih AI itu. Jadi, AI merupakan kecerdasan buatan atau cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem atau mesin yang mampu meniru kemampuan kognitif manusia. Kemampuan tersebut meliputi belajar dari data atau learning, mengenal pola atau pattern recognition, dan memahami bahasa serta pengambilan keputusan. Dalam konteks keamanan cyber, AI digunakan untuk memproses data dalam jumlah yang besar, mengidentifikasi aktivitas yang mencurigakan, dan memprediksi potensi serangan sebelum menimbulkan dampak yang signifikan. Nah, jadi sistem kerja AI itu, kita ketika kita terdapat data besar yang tidak bisa kan pasti kita cek satu-satu ketika terkena serangan cyber, maka diperlukan kita bisa menggunakan teknologi AI sebagai pengamat atau pengembang yang akan mempelajari dari cara bagaimana pola data tersebut dan memahami bahasanya. Kemudian AI akan pengambilan keputusan apakah sistem itu terdapat serangan atau tidak. Kemudian kita akan membahas tentang keamanan cyber. Jadi keamanan cyber merupakan upaya perlindungan terhadap sistem komputer, jaringan, aplikasi, dan data dari serangan digital. Tujuan utama keamanan cyber sendiri meliputi penjagaan kerahasiaan, confidentiality, keutuhan atau integrity, dan ketersediaan atau availability. Jenis-jenis serangan cyber tuh biasanya dapat kita lihat yaitu ada malware, ransomware, phishing, dan social engineering, serangan DDoS atau distributed denial of service, kebocoran, dan pencurian data. Ya, mengapa terus selanjutnya kita masuk ke alasan kenapa AI dibutuhkan dalam pengamatan serangan cyber. Jadi, serangan cyber modern bersifat dinamis dan akan terus berkembang. Penyerang sering menggunakan teknik baru yang sulit dikenali oleh sistem. Kemudian, tadi berkembang oleh sistem berbasis aturan atau rule-based. AI sendiri dibutuhkan karena memiliki kemampuan untuk menganalisis data dalam skala besar secara real-time, mengidentifikasi pola serangan yang tidak dikenal sebelumnya, mengurangi ketergantungan pada analisis manual manusia. Dengan kemampuan tersebut, AI mampu meningkatkan efektivitas sistem pertahanan cyber secara signifikan. Jadi pendekatan keamanan tradisional umumnya bersifat redaktif atau reaktif, artinya sistem merespons setelah serangan terjadi. Nah, dengan adanya AI memungkinkan sistem untuk lebih proaktif
atau dengan mengenali tanda-tanda awal ancaman sebelum menimbulkan dampak yang besar. Jadi kita misal terkena serangan, kita bisa AI itu dapat mendeteksi lebih awal daripada kita sebagai manusia yang mendeteksi ketika serangan atau virus itu sudah muncul dan sudah mengganggu sistem. Kemudian kita akan masuk di slide AI pada cybersecurity, peran AI pada cybersecurity. Jadi AI berperan sebagai pengamat yang bekerja terus-menerus dan membantu memilah aktivitas normal dan aktivitas mencurigakan sehingga kita sebagai tim keamanan tidak kewalahan. Jadi AI memiliki beberapa peran penting salah satu dalam menjaga keamanan sistem informasi antara lain deteksi ancaman otomatis dengan mengenali pola atau perilaku yang menyimpang dari aktivitas normal, seperti tadi saya sebutkan, dan analisis serangan untuk mengidentifikasi sumber dan metode serangan. Selanjutnya adalah respon insiden cepat, seperti memblokir akses bahaya secara otomatis. Peran ini bisa kita lihat lebih jelas pada beberapa jenis ancaman umum. Yang ancaman yang pertama adalah malware. Jadi AI digunakan untuk mendeteksi malware dengan menganalisis karakteristik file, perilaku program, dan aktivitas sistem. Berbeda dengan antivirus konvensional yang mengandalkan signature, AI mampu mendeteksi malware baru atau zero-day malware dengan mengenali pola mencurigakan yang belum pernah tercatat sebelumnya. Malware saat ini kan sering berkembang lebih cepat dan berubah untuk menghindari deteksi. AI tidak hanya melihat kode, tetapi juga melihat perilaku program sehingga ancaman baru dapat dengan mudah dikenali. Selain malware, ancaman lain yang sering kita temui adalah phishing. Nah, phishing sendiri merupakan salah satu serangan cyber yang paling sering terjadi. AI dapat menganalisis isi email, struktur URL, serta pola bahasa untuk mendeteksi pesan palsu. Teknologi Natural Language Processing atau NLP memungkinkan sistem mengenali kata-kata atau kalimat yang sering digunakan dalam penipuan digital. Phishing sendiri memanfaatkan kelengahan manusia. AI membantunya dengan menganalisis pola bahasa dan struktur pesan yang mencurigakan sehingga risiko kesalahan pengguna dapat dikurangi. Ancaman tidak hanya datang dari pesan saja, tetapi bisa juga kita lihat dari lalu lintas jaringan atau IDS. IDS atau Intrusion Detection System merupakan sistem berbasis AI yang bekerja dengan memantau lalu lintas jaringan dan mendeteksi aktivitas abnormal. Nah, dalam skala jaringan yang besar, sulit untuk membedakan aktivitas normal dan berbahaya. Maka dari itu diperlukan AI atau kecerdasan buatan dengan melakukan pendekatan machine learning sehingga sistem dapat membedakan antara aktivitas normal, pengguna, dan potensi serangan. Sehingga dapat mengurangi jumlah false positif atau kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Dan penyimpangan dapat terdeteksi jauh lebih cepat. Jadi semua kemampuan ini didukung oleh konsep machine learning sendiri. Jadi machine learning merupakan bagian dari AI yang memungkinkan sistem belajar dari data historis. Dalam keamanan cyber, machine learning digunakan untuk meningkatkan akurasi deteksi serangan, beradaptasi dengan pola ancaman baru, memprediksi serangan yang berpotensi terjadi. Machine learning memungkinkan sistem belajar dari pengalaman. Setiap insiden keamanan menjadi data baru yang meningkatkan kemampuan sistem dalam menghadapi ancaman selanjutnya. Nah, pendekatan ini sudah diterapkan di berbagai sistem nyata. Contoh penerapannya adalah antivirus endpoint security berbasis AI, firewall pintar yang mampu beradaptasi, Security Operation Center atau SOC, berbasis AI untuk monitoring otomatis. Saat ini, banyak sekali antivirus dan sistem keamanan modern yang sudah menggunakan AI. Ini menunjukkan bahwa AI bukan hanya sekedar konsep teoritis, tapi juga solusi yang sudah digunakan secara luas. Jadi, AI itu sangat berperan penting dalam pengamanan data kita, karena tanpa AI kita tidak dapat melakukan tindakan cepat sehingga dapat kita tidak dapat melakukan pencegahannya secara lebih awal. Nah,
Selanjutnya juga AI sendiri berarti mempunyai banyak kelebihan. Yang pertama adalah penggunaan AI memberikan berbagai keuntungan seperti yang tadi disebutkan, AI dapat menganalisis secara cepat, terus skalabilitas dalam menghadapi volume data lebih besar, pengulangan kesalahan akibat faktor manusia. Jadi AI mampu bekerja dengan konsisten dan dalam skala besar. Hal ini sangat membantu kita sebagai manusia untuk mengelola sistem yang kompleks. Jadi AI itu tidak dapat bekerja sendiri, tetapi juga harus tetap ada kita untuk agar AI tersebut bekerja lebih cepat dan lebih sesuai dengan apa yang kita harapkan. Namun, AI sendiri juga pasti memiliki banyak batasan, yaitu kebutuhan data pelatihan yang besar dan berkualitas, biaya implementasi yang relatif tinggi, dan risiko penyalahgunaan AI oleh pihak penyerang. Nah, jadi AI membutuhkan data yang berkualitas dan infrastruktur yang memadai. Tanpa pengelolaan yang baik, sistem AI justru bisa menjadi bumerang untuk kita. Karena AI kan berbasis pada apa yang kita pikir, kemudian kita meminta bantuan kepada AI. Apabila kita memasukkan prompt atau yang lainnya yang tidak sesuai, maka itu juga dapat menjadi bumerang atau malah merusak sistem yang sudah ada. Selanjutnya, kita akan membahas ancaman ancaman berbasis AI. Jadi AI tidak hanya digunakan untuk bertahan, tetapi juga dimanfaatkan oleh penyerang. Contohnya, deepfake untuk penipuan identitas. Jadi deepfake itu kita kayak ketemu orang yang biasanya menggunakan fit call menggunakan wajah artis dan lain sebagainya yang digunakan dengan tujuan untuk menipu dan mengambil keuntungan dari orang-orang yang sudah ditipu. Kemudian ada automated hacking berbasis AI dan malware yang mampu beradaptasi. Nah, jadi penyerangan memanfaatkan AI untuk membuat serangan yang lebih canggih, sulit dideteksi, dan ini menunjukkan bahwa keamanan cyber adalah perlombaan teknologi yang berkelanjutan. Karena itu, penting melihat arah perkembangan ke depannya. Jadi AI di masa depan, AI diprediksi akan semakin berperan dalam sistem keamanan cyber yang bersifat prediktif dan adaptif. Kolaborasi antara manusia dan AI menjadi kunci utama dalam menciptakan sistem pertahanan yang cerdas dan berkelanjutan. Jadi tanpa peran, gimana ya maksudnya, tanpa manusia pun AI tidak bisa berjalan sendiri. Jadi diperlukan kita sebagai pengguna AI itu untuk lebih bijak dalam menggunakannya dan lebih menggunakannya secara terstruktur. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu bagaimana AI itu dapat diterapkan dalam permasalahan yang kita hadapi dan bagaimana kita membuat prompt-nya atau membuat penanganannya dan minta bantuannya kepada AI sehingga AI tersebut dapat memberikan solusi yang baik dan tidak menjadikan bumerang kepada kita dan merusak sistem yang sudah ada. Selanjutnya, jadi kesimpulannya, Artificial Intelligence atau AI merupakan teknologi penting dalam menghadapi tantangan keamanan cyber modern. AI mampu meningkatkan efektivitas deteksi dan respon terhadap ancaman. Namun, AI sendiri tetap memerlukan pengawasan manusia atau tetap memerlukan kita agar penggunaannya tetap etis dan bertanggung jawab. Nah, dari itu, kita sebagai manusia yang menggunakan AI saat ini dengan segala kecanggihan AI diperlukan kita untuk lebih selektif dan lebih berhati-hati dalam penggunaannya serta menggunakan dengan tanggung jawab yang penuh. Sehingga dengan adanya AI bukan berarti kita malah menambah untuk terjadinya kejahatan-kejahatan digital, tapi kita bisa mencegah kejahatan-kejahatan tersebut dan bisa membantu orang-orang yang mungkin mengalami hal yang sama. Seperti itu. Dengan pendekatan yang seimbang antara teknologi dan manusia juga, AI dapat membantu menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.